Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online kita di pertemuan ketiga ini. Namun sebelum memasuki materi, saya akan mereview kembali tugas-tugas yang telah kita buat. Kita mulai dari pertemuan pertama. Kita lihat di kelas 12 MIA 1. Tugas yang masuk itu bisa dilihat namanya baru 21 orang. Kemudian di kelas 12 MIA 2 lumayan banyak, sudah 35 orang. Nih, sampai di sini. Ada satu juga saya belum dapat tugasnya, baru fotonya, belum saya masukkan. Nanti bisa chat saya di WA. Kemudian di kelas 12 MIA 3 ada juga sudah 33 orang ya. Nih, sudah ya 33 orang. Kemudian di 12 MIA 4 sudah kita lihat ada 32 orang juga. Ini di 12 MIA 4. Kemudian 12 MIA 5 baru 27 orang. Nah, ini baru 27 orang. Ini adalah tugas pertama. Oh ya, masih ada satu lagi di kelas 12 IIS. Ini baru 10 orang yang masuk. Ini ya. Kemudian di pertemuan kedua kita lihat dulu di kelas 12 MIA 1 itu hanya 16 orang. Kemudian di kelas 12 MIA 2 berjumlah 31 orang. Bisa dilihat urutannya, daftar nama-namanya. Ya. Kemudian di 12 MIA 3 ini kita perkecil, itu berjumlah juga 31 orang. Ini untuk pertemuan kedua ya. Nih, 31 orang. Oh, ada double di sini ternyata. Berarti hanya 30 orang ya. Baik. Kemudian di 12 MIA 4 sini juga ada 20 orang, 19 orang. Ini satu folder juga, 19 orang yang sudah menyetor tugas. Kemudian di 12 MIA 5 hanya 15 orang. Nah, semakin menurun. Kemudian di 12 IIS baru 8 orang. Nah, inilah tugas-tugas kita. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa tugas yang kita buat di dalam pertemuan 2 ini banyak salahnya itu di menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama kesalahannya itu adalah menggunakan kertas lebih dari 1 halaman. Jadi ada yang 2 halaman. Sebenarnya dalam surat lamaran kerja itu tidak boleh menggunakan lebih dari 1 lembar kertas atau hanya 1 halaman saja. Kemudian yang kedua ada juga mengikuti contoh. Namanya tidak ada, hanya titik-titik saja. Nama, titik-titik, alamat, titik-titik. Sesuai dengan naskahnya. Maksud saya dulu itu, nama itu yang titik-titik diisi oleh nama sendiri. Sehingga saya bingung, ini yang diberi nilai siapa di sini? Sehingga tidak tahu siapa yang punya, ya udah tidak diberikan nilai. Kemudian kesalahan yang ketiga itu adalah penggunaan huruf kapital. Ada juga yang menggunakan huruf biasa ya.
Artinya dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu semuanya menggunakan huruf kapital. Ya. Kemudian kesalahan yang lain ada juga yang membuatnya di buku catatan. Di buku catatan. Kemudian yang terakhir yang saya lihat adalah membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak mencontoh model yang diberikan, tetapi membuat contoh yang lain yang lebih simpel. Nah, sebenarnya kita berikan tugas seperti ini tujuannya tidak lain supaya nanti ada pengalaman, karena pastinya apabila kita akan melamar sebuah pekerjaan, kita tidak akan terlepas dari fase ini, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi, yang merasa tugas-tugas tersebut belum sesuai kriteria yang diinginkan, sebaiknya diulang lagi. Kalau tidak diulangi, saya akan memberikan nilai ya sesuai apa yang dibuat itu. Apakah pekerjaannya itu di bawah standar. Jadi saya berikan kesempatan untuk mengulang kembali untuk memperbaiki tugas-tugas tersebut. Kemudian sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 lalu, itu yang remedial sebaiknya secepatnya menyelesaikan tugas-tugas yang lalu, yaitu membuat karya tulis, dan tugas yang lainnya itu melengkapi tugas online kita. Karena menurut kepala sekolah bahwa yang tidak tuntas nilainya sampai tanggal 31 Agustus ini akan diberikan surat kepada orang tua, ya, berupa surat panggilan atau semacam surat teguran. Jadi perlu saya ingatkan, saya akan tetap menunggu tugas-tugas yang nilainya belum tuntas. Baik, kita lanjut ke materi kita. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang berbeda, yaitu menelusuri jejak-jejak perjuangan dalam sejarah Indonesia. Nah, di sini akan kita bahas tentang novel sejarah. Nah, perlu diingat kembali bahwa novel dengan sejarah, ya, kalau novel itu adalah sebuah cerita, sedangkan sejarah adalah kisah atau peristiwa yang pernah terjadi. Nah, kira-kira dalam pikiran kita, apakah jenis cerita novel sejarah ini termasuk cerita fiksi ataukah cerita non-fiksi? Nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan lihat dulu tentang sejarah. Sejarah diartikan sebagai asal-usul atau keturunan silsilah kejadian dari peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di dalam masa lampau. Ini ilmu sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada karakteristik teks sejarah. Yang pertama, memuat rangkaian peristiwa penting sebagai suatu rekaman masa lalu. Kemudian yang kedua, tersusun secara kronologis. Yang ketiga, tergolong dalam genre teks naratif. Kemudian, terdapat unsur penokohan, rangkaian, peristiwa, dan alur. Kemudian, isi cerita berupa informasi faktual. Selanjutnya kita lihat struktur teks cerita sejarah. Jadi, dalam cerita sejarah itu juga mempunyai struktur. Nah, struktur yang pertama ada yang dikenal dengan istilah orientasi. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah resolusi atau akibat, kesimpulan, dan penilaian. Nah, komplikasi ini bisa saja terdapat
lebih dari satu peristiwa. Bisa 2, bisa 3, atau bisa lebih. Dari 3 bisa 4. Nah, kemudian setelah strukturnya, kita lihat lagi nilai-nilai moral dalam cerita sejarah ya. Ada nilai-nilai yang bisa kita dapat, yaitu patriotisme, kepahlawanan, keberanian, kesabaran, dan kerjasama. Kemudian kita lihat nilai manfaat teks cerita sejarah. Sumber belajar keteladanan, memperteguh sikap kebangsaan, memperjelas identitas dan kepribadian bangsa, menjadi sumber inspirasi, menjadi sarana rekreatif. Nah, kemudian kita lihat sekarang perbandingan teks cerita sejarah novel dengan teks sejarah ya. Nah, di sini kita lihat perbandingannya. Nah, kita lihat di sini perbandingan ketiganya, persamaan novel dan teks sejarah, novel dan teks sejarah. Nah, ketiganya ini ada perbedaan. Kalau di novel sejarah itu naratif atau cerita, novel adalah imajinatif. Kemudian teks sejarah itu adalah fakta atau faktual. Ini kemudian di novel dan teks sejarah itu berpola kronologis, kausalitas. Nah, kalau di novel adalah rangkaian peristiwa bersifat hierarkis. Kemudian di teks sejarah rangkaian peristiwa bersifat gradual. Kemudian banyak menggunakan konjungsi temporal atau penyebaran. Ya, konjungsi temporal itu adalah waktu ya. Kemudian memungkinkan untuk tidak adanya kejelasan pada akhir cerita, diserahkan kepada pembaca, ini novel. Kemudian yang ketiga ada kepastian pada akhir cerita sebagai konsekuensi dari peristiwa sebelumnya. Selanjutnya, kebahasaan teks cerita sejarah. Kata-kata tindakan, keterangan tempat waktu, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, kalimat bermasa lampau. Nah, selanjutnya 3 langkah utama penulisan teks cerita sejarah. Pertama, menentukan topik. Nah, dalam topik ini bisa kita lihat bagiannya terjangkau, sumber data yang tersedia. Kemudian kedua, mengumpulkan fakta. Nah, di sini studi dokumentasi, pengamatan lapangan, kemudian wawancara. Yang ketiga, pengembangan teks. Sesuai struktur, memperhatikan kaidah kebahasaan. Selanjutnya, topik-topik dalam teks cerita sejarah. Yang pertama bisa kita lihat adalah silsilah, peran seorang tokoh masyarakat, adat istiadat masyarakat sekitar, peristiwa sosial dan budaya, kemudian peristiwa alam. Nah, silsilah peran seseorang atau masyarakat ini bisa kita mendapatkan sumber dari kuncen, dari bidan kampung, kalau istilahnya mungkin dukun beranak, dukun desa, ya. Kemudian adat istiadat bisa kita lihat dari lamaran pemikiran, tradisi keagamaan. Nah, selanjutnya sumber yang kita dapatkan di sini juga peristiwa sosial, ada kerusuhan, demonstrasi, ada pemilu. Kemudian peristiwa alam, nah seperti kita ini bisa lihat di banjir, gunung berapi, gempa, dan seterusnya. Aspek-aspek penyuntingan. Nah, struktur teks, ini yang perlu disunting dulu, struktur teks. Kemudian ejaan atau tanda baca. Kemudian kaidah kebahasaan. Nah demikianlah pemaparan materi untuk pertemuan kita kali ini. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa nanti tugasnya itu ada di WA, nanti saya kirimkan untuk pengumpulan tugasnya.
Dan perlu saya ingatkan kembali supaya foto yang dimuat itu jangan foto lama, karena kita bisa melihat rincian waktu pengambilan foto tersebut. Jadi akan ketahuan kalau foto tersebut adalah foto lama atau foto editan. Jadi kita buat yang real, foto yang hari itu, kemudian kita posting. Ya. Kemudian kita kembali lagi eh, kepada perbedaan antara cerita sejarah dengan sejarah tadi. Apa kedudukan novel sejarah? Apakah dia termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Ini tadi yang terlewat. Kalau kita lihat novel sejarah itu adalah tokoh-tokohnya adalah semisal nama-nama para pahlawan, kemudian latarnya itu adalah di tempat kerajaan ataukah tempat tertentu yang memang ada dalam sejarah. Tapi dalam cerita sejarah atau novel sejarah ini, dia termasuk sebagai cerita fiksi. Hanya saja dia berlatar sejarah. Jadi kuncinya seperti itu. Dia cerita fiksi, hanya saja dia berlatar tentang sejarah. Demikian penjelasan saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa chat saya di WA ataukah di mana saja nantinya ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.